sahabat Ngewi TV, bagi yang akan nanti diskusi silahkan di 022 237 76 ya. Kita akan lanjutkan sekarang berkaitan tentang hikmah atau fadilah daripada kurban. Yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ini merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang ini merupakan kebaikan bagi kita semua. Maka ketika kita berkurban berarti menghidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kurban yang Allah terima itu adalah kurban yang niatnya lurus, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisahnya kurbannya Habil dan Qabil. Kenapa Allah menerima Habil? Ya, qala Habil, ada yang menyebutkan Nabi juga. Beliau mengatakan juga dalam Al-Qur'an di situ bahwasanya innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga kurban yang kita lakukan itu harus dilandasi dengan ketakwaan. Harus dilandasi dengan keikhlasan ketika kita menyembelih hewan kurban. Tentu dalam ayat yang lain pun Allah menjelaskan ya, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanul taqwa minkum. Tidak akan sampai, tidak akan terima luhum yaitu daging-daging dan juga dima yaitu darah kepada Allah SWT, tapi yang Allah terima ataupun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu sekalian. Jadi intinya kita harus meluruskan niat ketika kita berkurban. Kemudian juga ketika kita berkurban, ini merupakan bentuk syukur kita atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam surat Al-Kautsar ya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami mengkaruniakan kepada engkau, memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Dalam tafsirnya diantaranya adalah nikmat yang begitu banyak. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah SWT adalah dengan cara kita berkurban. Karena Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, dan kalau kita hitung maka tidak akan bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu sekalian menghitung karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, baik, selanjutnya silahkan nanti slide yang berikutnya. Tentang ini masih tentang fadilah pada berkurban. Kemudian juga hikmah yang lain selain bentuk syukur kita kepada Allah SWT adalah diantaranya wa'ala baqail insan min amili am. Bentuk syukur kita kepada Allah, kenapa? Karena tahun demi tahun kita oleh Allah diberikan karunia masih hidup. Di antara lain pun karena manusia terus ada ya, dari zaman Nabi Adam terus sampai sekarang itu ada. Ini bentuk karunia Allah, maka kita berkurban. Beda dengan binatang yang lain, dinosaurus punah ya, ataupun misalkan makhluk-makhluk yang lain, tapi Allah memberikan karunia kepada kita dengan terus Allah menjadikan manusia terus ya berkembang sampai detik ini, maka bentuk syukurnya adalah dengan cara berkurban. Selanjutnya dengan kita berkurban itu adalah mengkikis sifat tamak, serakah. Ini mewujudkan sifat murah hati ya, dan termasuk empati empati sehingga bisa atau mampu mau mentasarrufkan harta ke jalan yang Allah ridhoi. Nah, ini merupakan bentuk ataupun keutamaan daripada kurban itu sendiri. Jadi ketika kita berkurban itu ada rasa empati ya, kemudian ada sosialnya yang tinggi, ada belas kasihan, sehingga ada harta yang kita keluarkan untuk berkurban. Ini berbagi. Di antara yang lain adalah bentuk kasih sayang, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama tentu antara golongan-golongan orang yang tidak mampu berbagi ya dengan hewan yang kita sembelih. Ini kebaikan-kebaikan juga ya. Nah, terutama antara golongan orang yang berada dengan orang yang tidak berada ya. Ada yang mampu kurban, ada yang tidak mampu kurban, maka yang
mampu, itu usahakan berkurban. Nanti kita akan bahas ya, berkaitan tentang hukumnya. Termasuk juga di daerah di perkampungan banyak yang tidak berkurban. Nah, kita bisa berbagi juga. Ini keutamaan ataupun fadilah daripada kurban. Selanjutnya, hikmah daripada kurban, walitakfiri sayyi'at anhu, termasuk juga akan menghapus kesalahan dosa yang kita lakukan. Ini dengan cara berkurban. Ya, jadi kurban ini ada kebaikan yang sangat luar biasa, yaitu akan menghapus dosa kesalahan kita. Termasuk juga diantaranya akan memperoleh kendaraan atau tunggangan ya ketika meniti titian as-sirat ataupun jembatan al-mustaqim yang lurus nanti di akhirat kelak. Kita tentu akan melewati jembatan, melewati sirat, maka dengan kita berkurban, apalagi kurbannya yang bagus, yang besar ya, itu akan menjadikan kendaraan kita. Maka addimu dohayakum, besarkanlah dohayakum, yaitu kurban kamu sekalian. Tentu kita di dunia ingin memiliki kendaraan yang baik, yang nyaman ya. Maka kita perhatikan juga nih di akhirat kelak apakah kita punya kendaraan untuk melewati jembatan Sirat ya, maka kita perbagus juga tuh dan kita perbesar kendaraan kita. Nah, kemudian hikmah daripada kurban itu sendiri, Nabi besar Muhammad SAW yang bermaksud muliakanlah kurban kamu karena ia menjadi tunggangan kamu di titian pada hari kiamat. Nah, ini juga merupakan kendaraan kita hari kiamat nanti ketika di jembatan Sirat. Kemudian juga tadi menghapus dosa kesalahan yang kita perbuat, walitakfir sayyat anhu, imma betika bil mukhalafah atau naqsil ma'murat, baik itu dosa kesalahan yang kita lakukan ya, misalkan ada kesalahan, kekhilafan, ataukah mengurangi perintah-perintah Allah, atau kita leha-leha, maka dengan cara kita berkurban, itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian juga dengan cara kita kurban, wali tausi'ah ala usratil mudahi wa ghairihim. Dengan cara kita berkurban pun itu memberikan kelapangan, keluasan kepada keluarga yang berkurban dan juga yang lainnya. Tentu kalau kita kurban, keluarga kita akan dapat hewan kurban tersebut, ya dagingnya, termasuk yang lainnya. Jadi benar-benar memberikan kebaikan, kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka di sini fala yajzi fiha daf'ul qimah, tidak bisa atau tidak cukup diganti dengan qimah, dengan harga. Misalkan harga domba, harga kambing 3 juta. Dan ini nggak bisa kita ganti dengan uang dibagi-bagi kepada yang lain. Beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah yang tadinya beras bisa diganti dengan uang. Tapi kalau kurban itu tidak bisa diganti dengan qimah, dengan harga. Nah, ini perbedaannya dengan zakat fitrah ya. Karena itu sahabat GTV, marilah kita lakukan berkurban karena hikmahnya begitu banyak. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah informasi yang lewat berikut ini.